Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan rasa syukur tiada henti kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan sholawat serta salam kita tujukan kepada junjungan tertinggi kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Di mana di hari yang penuh berkah ini walaupun masih dalam masa pandemi, kita dapat kembali berkumpul untuk mengikuti kajian Al-Kalam bersama Kiai Haji Dr. Ali Nurdin MA dengan tema kajian Tadabbur Surat Al-Baqarah ayat 62, yaitu sikap toleran yang diajarkan oleh Al-Quran. Saya, Rima Wirasakti, mengundang rekan-rekan sekalian apabila ada pertanyaan yang hendak diajukan kepada Pak Ustadz, silahkan cantumkan melalui chat dan sesi tanya-jawab akan kami hadirkan di bagian akhir kajian ini, kurang lebih sekitar 15-20 menit. Langsung saja kami persilahkan Bapak Ustadz Ali Nurdin untuk memulai kajian. Waktu dan tempat kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah, la hawla la quwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, amma ba'd. Bapak-Ibu sekalian, kita akan lanjutkan dan sekarang kita sudah masuk di ayat yang ke-62. Nah, kebiasaan para ulama tafsir biasanya mereka akan menjelaskan ayat per ayat itu ada satu sisi yang disebut munasabah, korelasi antara satu ayat dengan ayat yang lain, antara ayat sesudahnya atau ayat sebelumnya. Nah, untuk korelasi dari ayat yang sedang akan kita bahas ini dengan ayat sebelumnya, diantaranya kita highlight kembali. Ayat-ayat sebelumnya berbicara tentang kelompok ahli kitab Bani Israel, Yahudi dan Nasrani. Itu. Terutama sikap orang-orang Yahudi Bani Israel ketika perjalanan menuju Baitul Maqdis bersama Nabi Musa alaihissalam, ternyata mereka membuat berbagai macam tindakan durhaka kepada Allah, padahal telah begitu banyak nikmat yang Allah berikan. Nah, kisah itu kemudian diingatkan oleh Allah kepada orang-orang ahli kitab, khususnya Bani Israel Yahudi di Madinah di masa Rasulullah SAW, agar mereka itu bersedia menerima dakwah Rasulullah SAW. Nah, maka ayat ini seakan menyela gitu ya, menyela dari sekian tema itu, nanti akan dilanjutkan tema yang sama dengan ungkapan apa? Dengan ayat yang menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa 'amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Iya, ayat ini dipahami oleh sementara orang dengan menganggap bahwa semua agama, terutama yang disebut di ayat ini, adalah sama benarnya dengan Islam, begitu. Sehingga mereka berkata, ini orang-orang Yahudi, Nasrani, Sabi'in, mereka dapat pahala juga kok dari Allah kalau mereka beriman kepada Allah di hari akhir. Ini yang kemudian seringkali membingungkan gitu bagi sementara umat itu. Oh, kalau gitu ya kita boleh ya beragama apa saja, toh semua juga benar menurut Al-Quran. Gitu. Nah, apakah pandangan ini dapat kita terima? Tentu inilah yang kenapa tema utama kita sore kali ini adalah toleran yang diajarkan di dalam Al-Quran. Tentu kita akan berkata tidak ada orang yang beragama itu dengan keyakinan membenarkan semua agama. Tidak ada. Yang ada adalah kenapa si A, kita misalnya memilih Islam,
karena ya bukan sekedar turunan ya, karena dalam perjalanan waktu kita meyakini inilah agama yang benar menurut kita. Kenapa saudara kita yang Nasrani kemudian memilih tetap sebagai Nasrani? Karena mereka menganggap bahwa Nasrani lah agama yang benar. Demikian juga yang Yahudi. Nah, bagaimana Al-Quran menjelaskan hal ini supaya kemudian tidak terjadi perbenturan? Namun menarik sebelum itu, Bapak Ibu, kita coba lihat ayat yang lain yang hampir satu nada, cuma sedikit berbeda gitu ya. Ayat yang mirip dengan surah Al-Baqarah ini adalah surah Al-Maidah, surah yang kelima pada ayat yang ke-69. Dalam ayat ini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiuna wan nasara man amana billahi wal yaumil akhir wa 'amila shalihan fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Sabi'in, dan orang-orang Nasrani, barang siapa beriman kepada Allah pada hari kemudian dan berbuat kebajikan, maka tidak ada rasa khawatir padanya dan mereka tidak bersedih hati. Iya, mirip sekali. Hanya perbedaannya di sini kata Sabi'in didahulukan sebelum Nasrani. Sedangkan di ayat Al-Baqarah kata Nasrani didahulukan baru kemudian Sabi'in. Itu ya. Nah, pertanyaannya kemudian siapa yang sebetulnya yang dimaksud dengan orang-orang Yahudi, orang Nasrani? Maka kemudian di antara para ulama tafsir untuk mengurai ya tentang kok seperti ada kontradiksi pemahaman ini, maka yang dimaksud orang-orang yang beriman dalam konteks ayat ini adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sedangkan orang-orang Yahudi tidak mengacu kepada agama Yahudi, tetapi mengacu kepada pengikut Nabi Musa alaihissalam. Orang-orang Nasrani tidak mengacu kepada agama, tapi mengacu kepada pengikut Nabi Isa alaihissalam. Sedangkan orang-orang Sabi'in adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi dia tidak menisbatkan kepada agama tertentu. Mungkin kalau sekarang kita sebut dengan istilah agnostis. Agnostis artinya orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi dia tidak kemudian memilih salah satu dari sekian agama. Terus pokoknya Tuhan itu ada. Mungkin kalau di Indonesia agak mirip dengan apa yang kita dengar penghayat kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa gitu ya. Atau aliran kepercayaan itu di zaman Orde Baru sangat marak itu. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan tapi tidak mau mengikuti agama tertentu, salah satu agama dari yang ada. Nah itu dalam sejarah ada yang berpendapat mereka disebut sebagai orang-orang Sabi'in. Tapi terlepas dari itu, kita kembali kepada tema utama kita tentang toleran, maka menarik sikap yang diajarkan oleh Al-Quran ini menyikapi hal tersebut. Mari kita lihat surah nomor 22. Surah Al-Hajj, ini agak mirip juga redaksinya, ayat yang ke-17. Surah 22, ayat yang ke-17, Allah berfirman dengan redaksi yang hampir sama, cuma di sini ditambahi dengan alladzina asyraku, orang-orang yang musyrik, bahkan majusi juga. Silakan, Mbak. Sesungguhnya orang-orang beriman, orang Yahudi, orang Sabi'in, orang Nasrani, orang Majusi, dan orang musyrik, Allah pasti memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sungguh Allah menjadi saksi atas segala sesuatu. Iya. Di sini lebih tegas Bapak Ibu bahwa yang akan memberi keputusan atas perbedaan agama semua kelompok tersebut adalah Allah kelak nanti di akhirat. Begitu, ya. Jadi bukan di sini. Kalau di sini tentu ya setiap orang menganggap baik perbuatannya, menganggap benar pemahamannya, menganggap benar keyakinan agamanya. Memang begitulah tadi tabiatnya di dunia. Nah, dari sekian klaim itu, maka kemudian agar kita tetap bisa menjalani kehidupan yang damai, yang harmonis, bagaimana? Biarlah itu semua nanti yang menilai Allah tentang kebenarannya. Bukan di sini. Dan di antara kita jangan ada yang kemudian magang menjadi Allah, ya, menilai imannya orang, menilai agamanya orang, meskipun memang kita punya dasar.
Meskipun memang kita punya argumentasi, punya dalil dari sekian ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dalil-dalil yang meyakinkan akan kebenaran agama kita itu untuk kita yakini, mengokohkan keyakinan kita, bukan untuk menghakimi orang lain. Itu yang perlu kita tegaskan. Sehingga kemudian inilah salah satu bentuk sikap toleran yang diajarkan dalam Al-Quran. Yaitu apa? Kita tetap meyakini kebenaran agama kita. Inilah kebenaran yang Allah ridhoi, yang Allah ristui, harga mati itu keyakinan kita itu. Tapi pada saat yang sama kita kemudian menghormati, bersikap toleran atas pilihan keyakinan orang lain. Karena apa? Setiap orang merdeka untuk memiliki pilihan agamanya. Ini yang saya kira hal yang sering harus kita sampaikan ya, agar kita tidak terjebak pada kalau beda itu mesti musuhan gitu loh. Kalau beda itu harus berantem, jangan. Ya, mari kita sekarang lebih spesifik lagi. Misalnya apa? Orang-orang yang beriman, katakan tadi ya, ini syaratnya kan tadi katakan di ayat ini, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani, gitu kan, orang Sabi'in, barang siapa di antara mereka itu beriman kepada Allah dan hari akhir, untuk meluruskan bahwa yang dimaksud beriman Allah dan hari akhir itu apakah iman yang kemudian diyakini masing-masing agama itu, atau iman yang diajarkan oleh Al-Quran yang dibawa Rasulullah, gitu. Tentu tidak ada satupun ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa iman yang dimaksud itu iman dalam versi berbagai macam agama itu. Tapi iman yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik yang ada di Al-Quran maupun dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita lihat surah nomor 2 ayat yang ke 137. Ya. Allah berfirman dalam ayat ini, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqadih tadaw. Bismillahirrahmanirrahim. Maka jika mereka telah beriman sebagaimana yang kamu imani, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Tapi jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan denganmu, maka Allah mencukupkan engkau Muhammad terhadap mereka dengan pertolongannya. Dan Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Iya, perhatikan Bapak Ibu, iman yang dimaksud persyaratan mereka mendapat pahala, ampunan Allah adalah iman yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikatakan jika mereka beriman seperti keimananmu wahai Nabi Muhammad, berarti mereka dapat hidayah. Gitu. Tapi kalau mereka berpaling, sudah, tugasmu sudah menyampaikan saja kok, udah oke. Nah pertanyaannya, iman yang diajarkan Nabi Muhammad itu seperti apa? Nah, surah nomor 2 ayat 85. Maaf, surah nomor 2 ayat 285 Al-Baqarah ya, di akhir itu di antaranya berisi rincian keimanan yang diajarkan Al-Qur'an. Apa itu? Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu bain ahadin mir rusulih. Bismillahirrahmanirrahim. Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Iya, ini yang dimaksud orang beriman. Beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, terus terhadap Al-Quran, berarti dari Muslim. Dan Rasulnya termasuk dengan kerasulan Nabi kita Muhammad SAW. Ya seperti kita ini. Maka kita mengimani semua Rasul utusan Allah. La nufarriqu baina ahadim minhum. Sama sekali tidak membeda-bedakan dengan Rasul itu. Kita beriman kepada Nabi Ibrahim, yang itu bapak para nabi. Kita beriman kepada Nabi Musa, yang konon diklaim sebagai nabinya orang Yahudi. Tidak. Kita beriman sepenuhnya bagi keutusan Allah yang membawa risalah Allah yang benar.
Kita beriman kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai seorang utusan Allah, bukan di luar itu, ya. Dan tentu kemudian kita beriman kepada risalah yang dibawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini konsep keimanan seperti itu. Maka kalau ada orang yang mengaku beriman tapi kemudian imannya hanya kepada nabi mereka saja, misalnya orang Yahudi kemudian tidak mengakui kenabian Nabi Isa, tidak mengakui apalagi Nabi Muhammad SAW. Ini yang tidak bisa kita terima. Demikian juga orang-orang Nasrani tidak mengakui kenabian Nabi Muhammad SAW. Ini yang tidak bisa kita terima. Ya sudah, kalau begitu memang ini tidak beriman seperti yang diimani oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana petunjuk agama? Mari kita lihat, Bapak Ibu ya. Ini pelan-pelan ya supaya kita mudah untuk mencernanya kita. Dalam kita beragama, seyogianya kita menyadari ada dua hal. Kalau kita bisa bicara toleran, nanti ada sikap toleransi itu ada yang mohon maaf ya pasif, ada yang aktif. Yang pasif itu misalnya begini, ada seorang tokoh yang viral itu di media sosial berkata, yang disebut toleran itu pokoknya kita tidak saling mengganggu. Lakum dinukum waliyadin, silakan kamu mengerjakan agama, biarkan kami, tidak boleh saling mengganggu. Bahkan kelanjutannya tidak perlu saling kerjasama kan gitu kan, karena sudah masing-masing banget. Itu namanya pasif, minimalis banget itu. Nah tentu Rasulullah yang membawa ajaran Islam yang kemudian disebut rahmatan lil alamin, kita bertanya bentuk rahmatnya di mana kalau begini? Mana sewajarnya ada bentuk sikap toleran yang aktif. Aktif itu apa? Bersama-sama dengan semua anak bangsa atau semua hamba Allah yang namanya manusia itu untuk apa? Mewujudkan kedamaian bersama hidup ini. Maka toleran aktif berarti apa? Meskipun kita berbeda akidah, berbeda agama, tapi kita punya kesamaan, kita sama-sama hidup di dunia, mari kita bekerja sama untuk membangun dunia ini. Untuk membangun kehidupan sosial yang harmonis, yang baik. Jangan masing-masing, yang penting tidak mengganggu, bukan begitu. Tapi apa? Aktif untuk berperan, bagaimana mewujudkan, ya kalau dalam bahasa Pancasila apa? Keadilan sosial bagi umat manusia. Nah, tapi di sini memang tadi bagaimana kita meletakkan ini ajaran akidah, keyakinan, sisi dalam itu menjadi sangat eksklusif. Maka penting untuk kita mempelajari mana ajaran-ajaran agama yang sifatnya eksklusif. Untuk kita yakini ke dalam. Mari kita lihat contoh ayatnya ya. Yang berkaitan dengan persoalan keyakinan akidah, keimanan kita kepada Allah, keimanan kita kepada hari akhir, sanksi pahala, azab yang akan Allah berikan kelak di hari akhir, itu semua adalah sisi dalam yang harus kita yakini. Ya, surah nomor 3 misalnya, surah Ali Imran. Ayat yang ke-85, kita langsung ke situ misalnya. Allah berfirman apa? Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbal min wa huwa fil akhirati minal khasirin. 385 ya, Pak? Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Iya. Ini pernyataan ayat yang tegas, lugas. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, mencari agama di luar Islam, tidak akan diterima, kata Allah. Nah, ini wilayahnya Allah. Kita yakini itu hubungan kita dengan Allah sudah. Iman kita sama Allah. Wilayah menerima, tidak menerima agama, itu Allah. Maka jangan membawa ayat yang seperti ini dengan yang sejenis, ya termasuk masalah nanti menerima, menolak, mengadab, memberi pahala. Jangan kita yang kemudian ikut-ikutan gitu loh. Dengan mengatakan misalnya dengan teman kita yang non-muslim, kamu nggak diterima agamanya. Misalnya begitu. Nggak boleh. Karena itu adalah prerogatifnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ya, ini poin. Dan seperti ini banyak. Ayat seperti ini banyak. Misalnya apa? Ya, ayat yang berisi ancaman. Contoh, innal munafiqina fi darqil asfal minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu nanti akan dimasuk neraka yang paling bawah. Itu juga wilayahnya Allah untuk menghukumnya.
Bukan kita yang memastikan si fulan munafik, maka nanti dikerak neraka. Bukan. Sejak kapan Allah memberi mandat kepada Anda untuk menghukum dan menghakimi manusia? Tidak boleh. Nah ini yang dimaksud kita sikap toleran itu seperti itu. Maka ada kita yakini sifat penjelasan-penjelasan agama yang berkaitan dengan sisi dalam keyakinan kita, sisi akidah kita, ya. Tapi juga kemudian ada petunjuk-petunjuk agama yang mengajarkan bagaimana seharusnya kita berinteraksi keluar dengan saudara kita yang berbeda keyakinan dengan kita. Mari kita lihat contohnya misalnya surah nomor 6 ayat 108. Ya, Allah berfirman dalam ayat ini, surah 6 ayat 108, "Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha 'adwan bighairi 'ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin 'amalahum, summa ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Iya, janganlah kamu mencaci maki Tuhannya orang lain. Janganlah kamu mencaci maki keyakinan orang lain. Meskipun menurut kita sepenuh hati, menurut sebenarnya dalam keyakinan kita, memang mereka salah dari sekian petunjuk ayat Al-Quran. Tapi jangan menyalah-nyalahkan, apalagi kemudian menghakimi. Ya, nah ini masalahnya itu sekian banyak petunjuk agama itu digunakan untuk menghakimi orang. Ini yang tidak dibenarkan dalam agama kita. Mari saya kasih contoh lagi. Ayat yang ini harus kita yakini karena begitulah Allah mengajarkan. Ya, kita ambil contoh misalnya di surah nomor 5 Al-Maidah ayat 72, 73. Ini yang berkaitan dengan orang-orang Nasrani yang dalam salah satu bentuk keyakinannya adalah misalnya mereka menganggap Isa putra Maryam sebagai anak Tuhan misalnya. Apa kata Allah dalam ayat ini? Silakan, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya dan tempatnya ialah neraka. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu. Satu lagi, Mbak. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga, padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang Maha Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih. Oke, udah ini cukup menjadi keyakinan kita. Jangan mengusung ayat ini untuk menghakimi yang berkeyakinan seperti ini dengan mengatakan misalnya kamu kafir, masuk neraka. Jangan itu. Karena ini adalah wilayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita tidak meragukan ayat ini dan tidak usah diotak-atik kemudian yang begitulah pernyataan Allah. Coba satu lagi kita contoh ya, bahwa salah satu cara kita untuk kemudian kita tetap nyaman saja, ya tetap bisa bergaul dengan baik, menghormati keyakinan mereka, meskipun dari sisi keyakinan itu oleh Al-Quran dipandang demikian keliru. Surah Maryam, surah 19, ya surah Maryam 19, Allah itu menggunakan ungkapan yang masya Allah yang dahsyat sekali. Ayat 90, 91. Takadus samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Bismillahirrahmanirrahim. Hampir saja langit pecah dan bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh karena ucapan itu. Karena mereka menganggap Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Tuh. Orang yang menganggap Allah itu punya anak dikatakan Allah marah sekali. Sampai digambarkan langit pecah, gunung runtuh. Saking marahnya Allah.
Tapi yang marah tuh ya biar Allah gitu loh. Kita jangan ikut-ikutan marah dengan teman kantor kita yang kebetulan Nasrani misalnya percaya itu. Dengan tetangga kita yang kebetulan berakidah seperti itu. Terus kemudian mengamalkan ayat ini kita ikut marah, kemudian langsung bawa parang misalnya. Kenapa marah? Oh itu ayatnya kok saya suruh marah. Enggak, siapa yang suruh kamu marah? Oh itu ayat menggambarkan Tuhan kok. Bukan nyuruh kita untuk marah. Kan gitu ya. Jadi ada sisi keyakinan ke dalam yang memang harus kita yakini, tidak kita tawar. Tapi sekali lagi ada bentuk petunjuk yang harus kita amalkan dalam kaitan kita berinteraksi dengan mereka. Itu yang disebut toleran. Maka toleran berarti kita bersikap hormat atas keyakinan orang lain yang berbeda dengan kita. Nah, untuk dalam konteks apa kita bertoleran? Dalam hal yang memang berbeda. Untuk yang kita satu ya kita berarti ada kesamaan. Kita saudara. Ini berlaku juga teori seperti ini Bapak Ibu untuk kita yang sesama Muslim. Gitu. Kita sesama Muslim itu ada banyak kesamaannya. Allah kita sama, Nabi kita sama, Al-Quran kita sama, kiblat sholat kita sama. Kalau toh hanya berbeda dalam beberapa bentuk amaliyah ibadah, seyogianya kita bertoleran. Oh silahkanlah. Kalau kamu memang kalau sholat subuhnya suka kunut, ya monggo. Kalau habis sholat kemudian mau zikir, silahkan. Kalau setelah keluarga meninggal, kamu mengadakan doa bersama dengan membaca surah Yasin, tahlil, zikir, silahkan. Kalau kami tidak, enak gitu. Jadi tetap nyaman kita. Karena apa? Kita percaya betul bahwa hidup ini ada yang mengurus, nanti ada Tuhan yang akan menilai. Bukan kita yang masing-masing di antara kita. Seringkali pertanyaan gini, kalau gitu kita nggak perlu dong berdakwah. Tunggu dulu. Harus tetap kita menyampaikan pesan dakwah. Tapi tidak ada petunjuk Al-Quran menyuruh kita dakwah itu dengan cara mencaci maki. Dengan cara memastikan orang itu masuk neraka misalnya. Dengan cara menyalahkan amalia-amalia yang berbeda. Tidak ada itu. Oke ya, ini saya kira mudah-mudahan menjadi cukup clear sehingga kemudian di Al-Quran misalnya kalau toh akhirnya Anda ada ditemu setelah beradu argumentasi, berdialog misalnya, ya sudah kita serahkan urusannya kepada Allah. Mari kita lihat ayat yang lain. Ini yang saya kira petunjuk agama yang luar biasa agar kita hidup damai, harmonis dengan kelompok yang berbeda sekalipun, termasuk yang di sesama Muslim kita terutama juga. Ya, surah nomor 34 ayat 25-26. Allah berfirman apa? Qul la tus'aluna amma ajramna wa la nus'alu amma ta'malun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, kamu tidak akan dimintai tanggung jawab atas apa yang kami kerjakan, dan kami juga tidak akan dimintai tanggung jawab atas apa yang kamu kerjakan. Katakanlah, Tuhan kita akan mengumpulkan kita semua, kemudian Dia memberi keputusan antara kita dengan benar. Dan Dia yang Maha Pemberi keputusan, Maha Mengetahui. Iya, katakanlah kalian yang berbeda dengan kami, tidak perlu kita saling mencaci, bermusuhan. Toh apa? Kalau menurut kalian nilai-nilai pemahaman yang kami anut itu salah, yang tanggung jawab kami. Itu. Sebaliknya, kalau menurut Allah Anda dinilai benar sehingga mendapat balasan pahala, ya buat Anda, buat kami. Maka itu dimaksud la tus'aluna amma ajramna wa la nus'alu amma ta'malun. Katakanlah Anda tidak bertanggung jawab atas kesalahan dosa kami dan demikian juga saya tidak bertanggung jawab atas perbuatan Anda yang jangan-jangan dianggap benar oleh Allah. Maka lanjutan ayatnya di surah 2 ayat 26-nya, qul yajma'u bainana rabbuna. Katakanlah Tuhan kita akan mengumpulkan kita semuanya. Dan di sanalah kemudian Allah akan mengadili kita semuanya. Akan memberitahu siapa yang benar di antara kita. Terus pertanyaannya lanjutannya, apakah kita hanya seperti itu akhirnya? Oh, tentu tidak. Pesan agama agar kita bersikap aktif. Untuk apa? Melakukan kebaikan. Melakukan perbuatan baik. Maka pesan agama apa? Berlomba-lombalah untuk berbuat kebaikan dalam kehidupan ini. Nanti yang akan menjadi hakim penilainya adalah Allah Subhanahu wa taala. Surah nomor 5
Al-Maidah ayat 48 Allah berfirman tentang hal ini. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi min at-Taurah ya, musaddiqan lima baina yadayhi kitab wa muhaiminan 'alaihi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Iya. Poin kita apa? Setiap umat kami beri petunjuk jalan yang berbeda. Itu salah satu tujuannya memang untuk menguji kalian. Sehingga Allah menurunkan syariat itu sebagai bentuk ujian kepada manusia. Nanti siapa yang mengikuti, siapa yang tidak. Siapa yang taat, siapa yang maksiat. Itu akan teruji dengan adanya perintah dan larangan. Nah, menghadapi itu, kalau kemudian faktanya berbeda, maka Allah pesan, berlomba-lombalah kalian untuk melaksanakan, berbuat kebajikan. Meskipun mungkin kita berbeda-beda, tapi fokuslah untuk berbuat kebaikan itu. Nanti atas keperbedaan yang ada, siapa yang kemudian dinilai paling baik, siapa yang amalnya diterima, siapa yang ini amalnya ternyata akhirnya tidak diterima, itu Allah yang menentukan. Maka di akhir ayat dikatakan, ilallahi marji'ukum fayunabbiukum bima kuntum fihi takhtalifun. Kalian semua akan kembali kepadaku dan di sanalah akan kukabarkan, ya, akan kuberi keputusan atas apa yang kamu perselisihkan ketika di dunia ini. Jadi kalau di dunia ini ya pasti kemudian bahwa katakanlah kita meyakini kebenaran, ya kita benar menurut kita, pemahaman kita dengan sekian argumentasinya. Tapi orang juga kemudian punya berhak untuk memilih keyakinannya secara merdeka. Toh pada akhirnya setiap orang akan mempertanggungjawabkan pilihan-pilihan keyakinannya itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah kemudian kenapa Al-Quran juga menganjurkan dan mengajarkan agar kita bersikap baik, bekerja sama dengan komunitas agama apapun sepanjang mereka memiliki etikat yang sama dalam berbuat kebaikan di dunia ini. Mari kita lihat surah nomor 60 ayat yang ke-8. Allah berfirman, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Ya, Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangimu, tidak memusuhi kamu karena alasan agama, maka berbuat baiklah kepada orang seperti itu. Dan Allah mencintai orang yang berlaku adil. Nah, berbuat baik terhadap orang yang perilakunya baik di dunia ini, itu namanya adil. Mereka baik, kita balas dengan kebaikan. Kalau mereka jahat, kalau bisa kita juga tetap membalas kebaikan, kalau bisa. Tapi kalau kemudian untuk membela diri agar tidak ada kezaliman, ya kita bisa membela diri. Itulah mengapa Al-Quran juga menegaskan diizinkannya bentuk peperangan dalam Islam itu karena salah satunya ketika kita dizalimi. Surah nomor 22 ya, 22 ayat 39 itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir.
A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka dizolimi. Dan sungguh Allah Maha Kuasa menolong mereka itu. Ya, karena sungguh mereka dizolimi. Inilah Bapak Ibu, petunjuk Al-Quran mengarahkan kepada umat manusia agar terus berikhtiar menjaga persaudaraan, menjaga persatuan. Jadi kalau toh faktanya manusia saling berperan, seyogianya itu bukan tujuan. Jadi berperang itu sendiri sebetulnya adalah bagian dari jalan atau salah satu jalan yang terakhir ditempuh untuk mewujudkan perdamaian, untuk mewujudkan kebaikan. Tapi kalau ada cara dan jalan yang lain yang bisa ditempuh untuk hal itu, tentu itu yang dianjurkan. Kan dalam agama kita tidak ada perintah berperang yang hanya semata karena perbedaan keyakinan. Tapi ada faktor lain gitu. Buktinya apa? Buktinya Rasulullah bisa kok kemudian di Madinah itu berdampingan dengan orang-orang ahli kitab Yahudi Nasrani. Bahkan secara masyhur menyatakan bahwa Rasulullah ketika wafat masih punya hutang gadai baju perang terhadap orang Yahudi. Meskipun juga punya pengalaman buruk Rasulullah dikhianati oleh orang-orang Yahudi. Tapi artinya apa? Kalau toh akhirnya Nabi kemudian mengangkat senjata bersama para sahabat memerangi mereka, itu bukan karena semata-mata keyahudiannya, bukan semata-mata karena perbedaan agamanya, tapi karena ada faktor lain, yaitu apa? Kezalimannya. Karena apa? Karena niat atau karena sikap mereka yang memang kemudian tidak bisa hidup harmonis bersama-sama. Maka pesan agama untuk kita mewujudkan persaudaraan sesama manusia misalnya, ya, itu begitu kuat gitu ya. Misalnya apa? Kita lihat surah 17 ayat 70, Allah berfirman surah 17 ayat 70, "Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tafdhila." A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang Iya, sempurna. sungguh kami muliakan anak-anak cucu Adam, yaitu siapa? Manusia. Anak Adam itu manusia. Allah menyatakan kami muliakan. Sehingga bentuk kemuliaan manusia itu sampai-sampai dikatakan, ditegaskan oleh Allah apa? Yang membunuh satu jiwa seakan dia membunuh seluruh manusia. Yang membantu satu jiwa, di sini disebutkan tidak yang membantu seorang muslim, enggak loh. Siapa saja, jiwa manusia. Maka dalam konteks bersosial itu kalau kita ingin bantu, apalagi seseorang yang di depan mata kita sedang mendapatkan masalah misalnya. Contoh kita mau pergi Jumatan, ada kecelakaan, jatuh dari motor. Tolong langsung. Nggak usah nanya, KTP, lihat KTP, muslim nggak? Nggak usah gitu. Karena dia manusia. Wong binatang aja layak untuk ditolong, apalagi manusia. Surah 5 ayat 32, misalnya Allah mengatakan, "Man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a." A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena itu, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Iya, sudah Mbak, so poinnya. Ya, Baik, sudah di Pak. sini poin kita ya, yaitu menunjukkan penghormatan agama ini terhadap apa? Terhadap jiwa manusia, siapapun mereka. Mungkin di forum kita sudah sering juga kita sampaikan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghormati seorang yang meninggal meskipun dia Yahudi. Beliau kemudian berdiri mengangkat berdiri untuk memberi hormat. Para sahabat kemudian mengingatkan Nabi dengan bisik-bisik, ya Rasulullah Yahudi kok, ngapain kita hormati, kira-kira gitu. Apa jawaban Rasulullah? Bukankah dia juga manusia? Dia juga manusia, layak untuk diberikan penghormatan. Ya, penghormatan itu bukan berarti pembenaran agamanya, harus dibedakan ini.
Maka kalau kita misalnya punya tetangga yang adakan resepsi pernikahan, kita diundang meskipun dia mungkin resepsinya katakanlah di gereja, resepsinya mungkin di tempat manapun, kalau tidak ada halangan, bismillah datang, hormati undangan itu. Apa? Untuk menunjukkan kebaikan akhlak, kita juga menerima undangan. Kalau kemudian misalnya ada tetangga kita yang non-muslim, mereka meninggal, datang takziah, menghibur bagi yang keluarga yang masih hidup. Tunjukkan penghormatan itu kepada jenazahnya. Tapi tidak usah bawa surah Yasin, tidak usah. Orang muslim, kira-kira gitu kan. Itu ya. Jadi kita pintar-pintar untuk menempatkan bagaimana seharusnya kita membangun sikap toleran ini sesuai dengan petunjuk agama. Ya, yang intinya adalah bagaimana mewujudkan rahmatan lil alamin itu tidak harus mengorbankan keyakinan kita, akidah kita, tapi apa? Tetap meyakini, menguatkan sisi dalam akidah itu, tapi kemudian kita berusaha juga untuk tetap kemudian menjalin hubungan harmonis untuk mewujudkan kebaikan bersama. Nah, kita sering menggunakan pendekatan teori hablum minallah, hablum minannas misalnya. Urusan hablum minallahnya urusan kita sama Allah, pribadi, individu. Ya, sedangkan urusan dengan sesama, ayo kita kerjasama dalam konteks sosial hubungan bersama. Inilah sekali lagi kalau kita kembali ke ayat utama kita Al-Baqarah 62 ini, spiritnya adalah untuk membangun sikap toleran, yaitu dengan menghormati keyakinan lain yang berbeda tanpa kita mengorbankan keyakinan individu kita, tapi tetap kita meyakini masing-masing orang berhak untuk mengambil sikap meyakini kebenaran agamanya. Baik, mungkin begitu Mbak Rima. Saatnya kita buka, sepertinya mungkin kita lebih awal membukanya ini, karena mungkin akan sedikit banyak yang bisa kita diskusikan. Silakan. Baik, Pak. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan ditulis di chat. Insya Allah nanti akan saya bacakan. Pak Ali, ini menarik. Sebenarnya pada saat kajian terakhir kemarin, ada yang bertanya tapi waktunya sudah habis. Jadi dia bertanya, bagaimana kalau dia orang-orang yang tinggal di luar negeri, misalnya barangkali di Eropa waktu itu kalau nggak salah, mereka sholat Jumat itu di gereja. Jadi gimana tuh Pak hukumnya kalau kayak gitu? Baik, terima kasih Mbak. Ya, sholat Jumat di gereja, orang Kristen ibadah di masjid, misalnya gitu ya, itu semuanya dalam rangka darurat, tidak masalah. Yang penting memenuhi syarat, ketentuannya tempatnya suci, untuk kita sholat, terus menghadapnya kita ke kiblat, itu maka nggak ada masalah. Ingatlah ya, Rasulullah SAW itu pernah membiarkan atau memberi ruangan ketika ada 60 pendeta Nasrani Najran yang berkunjung ke Madinah. Nabi nerimanya kan di Masjid Nabawi itu. Ya, Nabi kan nggak punya ruang tamu. Alhamdulillah kan ruang tamu kita luas ya. Nabi itu di Medina itu nggak punya ruang tamu. Gitu, jadwal. Nah, terus diterima di situ. Mereka nginap itu beberapa hari gitu ya. Maka di antara waktu-waktu itu mereka kemudian juga mohon izin untuk beribadah. Oh, silakan. Maka dari situlah para ulama mengambil kesimpulan, oh ternyata masjid pun boleh untuk kebaktian. Ya, semua sepakat boleh, tapi yang nggak boleh permanen gitu loh. Kalau sesekali dalam konteks seperti itu, nah itu bagus, boleh. Nah itulah maka kemudian misalnya kalau ada usul supaya Istiqlal terbuka untuk komunitas non-Muslim, ya kalau sekedar berkunjung untuk melihat-lihat, nggak apa-apa, silakan saja, nggak masalah. Karena masjid bukan berarti diharamkan ya untuk dikunjungi oleh orang non-Muslim gitu ya. Nah, demikian juga kalau orang Muslim, kalau memang tidak ada tempat yang representatif untuk kita menyelenggarakan ibadah sholat Jumat, termasuk misalnya kalau Ramadan sholat tarawih, misalnya gitu ya, kok ada orang yang kemudian memberi katakanlah izin, silakan pakai gereja saya untuk ibadah Anda. Oh, bismillah pakai. Tidak ada masalah itu. Nah, kalau kemudian gereja tak jual gimana? Situ mau nggak beli? Oh ya siap beli. Nah, jadi masjid misalnya kira-kira gitu ya, nggak ada masalah. Nah, itu kita tahu kan yang namanya Hagia Sophia, Hagia Sophia di Istanbul itu kan ya pertamanya itu adalah kemudian gereja, kemudian menjadi masjid, ya, terus kemudian menjadi museum, sekarang jadi masjid lagi. Tapi itu simbol-simbol di atasnya kalau kita lihat belum dihapus sama sekali. Maka di Hagia Sophia itu meskipun sekarang jadi masjid, di atasnya itu masih ada patung Bunda Maria, masih ada lukisan Yesus, itu enggak kemudian dihapus, ditutup mungkin ya dihapus
Tidak, karena kalau kita waktu masih jadi museum kita berkunjung itu masih kelihatan sekali gitu bahwa tipe bangunannya itu bangunan gereja begitu ya. Jadi dalam konteks seperti itu boleh saja, Mbak. Oke, lanjut. Berikutnya dari Bapak Fauzi Rosihan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Apakah ajaran Nasrani yang dimaksud di dalam surat Al-Baqarah masih sama dengan ajaran Nasrani saat ini? Dan yang kedua adalah siapakah Paulus itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Baik, makasih Pak. Orang-orang yang menisbatkan diri sebagai orang Nasrani di masa Nabi Isa alaihissalam, ya Pak ya, di masa Nabi Isa alaihissalam, itu yang kemudian memang sudah mengalami penyimpangan dari ajaran Nabi Isa, Pak. Menurut Al-Quran begitu. Maka kemudian kalau orang yang mengikuti ajaran Nabi Isa yang sebenarnya, yaitu yang mengajarkan tauhid, maka mereka disebutnya bukan Nasrani. Tapi apa? Disebutnya Muslim, disebutnya mukmin, orang mukmin mereka. Karena apa? Karena Nabi Isa itu ya membawa ajaran mukmin, membawa ajaran tauhid. Mari kita lihat ayatnya ya. Surah nomor 5 ayat 117. Ini ajaran Nabi Isa yang sama dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau mewafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka. Dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala Iya, sesuatu. aku tidak pernah, ini maksudnya ucapan Nabi Isa ya Pak ya, di akhirat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Isa mengatakan apa? Aku tidak pernah mengajar ke mereka ya Allah, kecuali yang kau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Maka Nabi Isa seorang Muslim, dan yang mengikuti ajaran di waktu itu adalah seorang Muslim. Termasuk yang kemudian di dalam perjalanannya, ya kemudian misalnya ketika Nabi Isa sudah wafat, itu kan masih ada orang kelompok-kelompok yang berpegang teguh pada ajaran Nabi Isa itu. Nah, Nabi Muhammad sendiri belum lahir. Nah, kelompok ini kemudian disebut sebagai kelompok Al-Hanifiyah, yang masih berpegang berkemurnian ajaran Nabi Isa. Nah, salah satu tokoh yang diabadikan di dalam sejarah adalah Waraqah bin Naufal. Itu pamannya Khadijah itu. Ya, itu yang masih berpegang teguh pada ajaran Nabi sebelumnya. Waraqah bin Naufal, maka ketika kemudian Khadijah lapor bahwa suaminya yaitu Nabi Muhammad kedatangan sosok makhluk yang memerintahkan untuk Iqra gitu, beliau lapor kepada pamannya ini, apa kata Waraqah, tanya suamimu, itu yang datang dari arah mana? Ya kan? Maka kemudian setelah bertanya dijawab yang datang dari arah atas. Oh, kalau itu namus itu, wahyu itu, bukan setan. Waraqah sampai mengatakan kemudian begini. Inilah yang menjadi bukti kemudian Waraqah itu dianggap sebagai sudah masuk Islam. Karena beliau katakan begini, aku kalau masih diberi umur oleh Allah, aku akan mengikuti apa yang disampaikan suamimu itu. Karena itu sama dengan yang diberikan kepada Musa alaihissalam. Tapi tidak lama setelah itu Waraqah wafat. Nah, poin kita adalah maka apa yang dibawa para nabi sebelumnya kesemuanya adalah sama, yaitu mengajarkan tauhid itu. Baik, kemudian yang kedua dari Pak Fauzi tadi, apa tadi, Mbak Rima? Mungkin kok saya bertanya, Paulus itu siapa, Oh, Pak? oke, iya. Mohon maaf mungkin nanti kita bisa saya kurang paham Pak karena saya tidak mengikuti secara khusus perkembangan agama Kristen ini ya. Paulus, Yohanes dan seterusnya itu siapa beliau-beliau ini? Mungkin nanti kita bisa sharing di antara kita siapakah tokoh ini ya. Dan kemudian kenapa kok kemudian juga menjadi salah satu nama aliran ya. Aliran dalam agama Kristen, misalnya Kristen Paulus, Kristen Yohanes, Kristen Barnabas, Kristen dan seterusnya itu mohon maaf saya belum bisa menyampaikan karena apa? Memang belum mempelajari secara detail tentang tokoh ini. Terima kasih. Lanjut. Oke. Berikutnya dari Ninoy, Pak. Assalamualaikum Pak Ali. Mau tanya tentang penjelasan Dayuts dan hukumnya. Terima kasih. Penjelasan apa, Mas? Apa, Mbak? Dayuts. Dayuts apa ya? Dayuts dan hukum.
Apa itu? Saya juga agak kurang tahu, Pak. Apa Mas? Mungkin bisa dibuka. Apa yang dimaksud apa itu ya? Nanti Kok baru dengar saya? coba. Oh, baru dengar. Nanti atau Iya, saya minta berikutnya iya, di japri iya. lagi ya, barangkali Betul, ya, betul. Pak. Apa itu yang dimaksud dayuts itu? Karena baru Ya. dengar istilah ini gitu. Ya kalau hosting saya tahu, kalau dayut saya kurang tahu ini apa. Kira-kira gitu ya. Itu Wah, kurang paham keren itu. banget, Pak. Oke, oke. Lanjut, Mbak. Oke, lanjut aja ya, Pak ya. Oke. Dari Ibu Tina Fauzali. Assalamualaikum Pak Ustadz. Apakah boleh kita membagi zakat mal untuk non-muslim? Terima kasih. Baik, terima kasih. Orang yang berhak menerima zakat telah ditetapkan oleh Al-Quran. Siapakah kelompok ini? Ya, mari kita lihat surah nomor 9 ayat 60. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqab wal gharimina fi sabilillah bin sabil fariidatan minallah wallahu 'alimun hakim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Iya. Di ayat ini tidak dijelaskan secara eksplisit agamanya apa, yang penting statusnya ya. Gitu. Nah, inilah saya kira Bapak Ibu ini contoh ya betapa terkadang teks ayat Al-Qur'an itu masih bersifat umum. Dibutuhkan penjelasan lain. Nah, ini yang dilakukan para ulama, maka ada perangkatnya. Untuk menjadi satu bentuk pemahaman, maka ada perangkat namanya usul fiqh. Ya. Dari ayat ini para ulama fikih kemudian setelah membandingkan penjelasan-penjelasan as-sunnah menyimpulkan bahwa khusus untuk zakat karena ini berkaitan dengan pilar rukun Islam, maka itu diberikan kepada fakir, miskin, amil yang muslim. Maka kemudian dikatakan mu'alaf ya, orang yang dilunakkan hatinya masuk Islam, itu yang kemudian juga mendapatkan zakat. Nah, kalau kita ingin memberikan bentuk pemberian kita kepada saudara kita yang non-muslim, maka bisa itu di luar zakat. Infak, sedekah, hadiah, apapun bentuknya itu yang di luar pilar rukun Islam ini bisa kita berbuat baik kepada mereka. Nah, terkadang kemudian ulama berbeda pendapat. Bagaimana kalau dalam suatu negara, ya satu masyarakat, di mana ini orang Muslimnya minoritas tapi kaya. Dia tinggal di sebuah komunitas yang mayoritas fakir miskinnya itu adalah orang non-Muslim. Nah, dalam konteks seperti itu ya tentu kita menjadi diperbolehkan. Prioritas mereka kita berikan zakat kita. Nah, kira-kira gitu. Jadi dalam sebuah masyarakat yang mayoritas Muslim, tentu prioritasnya kita berikan kepada kelompok fakir, miskin, dan seterusnya yang 8 kelompok tadi yang Muslim. Tapi satu saat misalnya ada kita tinggal di katakanlah di Brazil, Argentina, negara-negara Amerika Latin yang itu kan Muslim minoritas sekali ya. Nah, sekeliling kita banyak sekali orang non-Muslim yang mereka itu sangat butuh bantuan, fakir, miskin, seterusnya, maka para ulama sebagian mengatakan boleh yang seperti itu, karena mereka termasuk yang berhak untuk mendapatkan dalam kategori fakir, miskin, dan seterusnya. Lanjut. Berikutnya dari Ibu Monica Anas. Assalamualaikum Pak Ali. Untuk ayat tadi yang mengatakan bahwa kita tidak bertanggung jawab terhadap orang lain, berlaku juga kah untuk orang tua yang anaknya tidak mau menurut menjalankan perintah agama? Maksudnya doa si anak tidak akan ditanggung oleh orang tua kan? Oke, baik. Mari kita lihat contoh ayatnya ya Bu ya. Ini kalau misalnya si anak itu tetap sebagai Muslim tapi tidak menjalankan misalnya, ya, maka sepanjang orang tua itu sudah mengajarkannya, sudah kemudian mendidiknya, mendoakannya, maka tentu itu menjadi tanggung jawab si anak itu sendiri. Kalau dia berbuat dosa, dia seorang anak yang tetap Muslim. Nah, kalau kemudian si anak ini mengambil keyakinan yang berbeda atau dalam bahasa kita murtad begitu ya, berbeda dengan kedua orang tuanya, maka kemudian tentu saja si orang tua yang juga sudah mengajari, mendidik dan mendoakannya, kok anak tetap akhirnya mengambil pilihan yang berbeda itu,
ya itu sudah lagi bukan tanggung jawab dari orang tuanya. Nah, maka Al-Quran mengatakan yang seperti itu sudah terpisah kelak. Surah nomor 11 ayat 45, 46 ini contoh kasus seperti ini, Bu, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Ketika putranya durhaka dan akhirnya mendapatkan keputusan sanksi dari Allah, Nabi Nuh sebagai seorang ayah, fitrah nalurinya cinta kepada anaknya. Maka kemudian dia berdoa, minta, ya Allah tolong selamatkan anakku, meskipun dia kafir kan anakku juga, kira-kira gitulah. Maka Allah kemudian mengatakan apa? Silakan, Mbak. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Nuh memohon kepada Tuhannya sambil berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah termasuk keluargaku dan janjimu itu pasti benar. Engkau adalah hakim yang paling adil." Iya, lanjut. Dia Allah berfirman, "Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu karena perbuatannya sungguh tidak baik. Sebab itu jangan engkau memohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui hakikatnya. Aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang yang bodoh." Nah, itu ya Bu ya. Jadi poin kita, kalau kita sudah berusaha sungguh-sungguh mendidik, membimbing, dan mendoakan mereka, maka apa yang dikerjakan anak itu menjadi keputusan anak itu sendiri. Gitu Mbak, lanjut. Berikutnya dari Bapak Kenny Sule, izin bertanya di luar tema Pak, kewajiban orang tua, ibu atau ayah menafkahi anak perempuan atau laki-laki itu sampai umur berapa ya? Oke, baik. Ibu Kenny nih, Bu. Bukan Pak Kenny ya, Ibu Kenny ya. Baik, sampai umur berapa kita harus, ya. Kalau kita merujuk kepada ayat Al-Quran, maka kemudian sampai mereka mampu berusaha mandiri. Ya, sampai mereka mampu berusaha mandiri. Ya, mampu berusaha mandiri inilah sekaligus yang menjadi patokan apa seseorang itu masih dianggap sebagai anak yatim atau tidak. Gitu. Karena kalau sudah mampu mandiri, secara normal dia dewasa untuk bisa berusaha, ya sudah, berarti sudah selesai. Tapi kalau orang tua tetap bisa memberikan bantuan, tentu baik. Nah, ini juga anak yang harus mikir, gitu ya. Jangan kemudian secara normal mestinya bisa berusaha, tapi kok kemudian malah tetap bergantung ke orang tua, itu namanya kurang mandiri. Disinilah pentingnya orang tua jangan sampai mengajari anak yang kemudian justru melemahkan anak. Yaitu apa? Tidak kemudian membiarkan anak untuk belajar mandiri. Sudah gede, mohon maaf ya, ada kasus itu. Semuanya dituruti kemauan anak. Bahkan kadangkala orang tua memberi lebih dari yang dibutuhkan anak. Itu terkadang akhirnya justru tidak baik. Akhirnya apa? Sifat ketergantungan terhadap orang tua itu menjadikan kemandirian anak tidak tumbuh. Dan itu menjadi sesuatu yang tidak baik bagi orang tua dan juga bagi anak itu sendiri. Maka sampai berapa tahun itu yang dimaksud mampu berusaha? Ya normalnya kalau kita ya kira-kira selesai kuliah lah. Ya selesai kuliah itu yang secara normal kebiasaan kita seharusnya anak sudah mulai belajar bisa mandiri, bisa menemukan pekerjaan yang cocok, bisa usaha yang baik. Maka di saat itulah kemudian apalagi kalau sudah memutuskan untuk menikah itu kan bentuk tanggung jawab, dia harus nafkahi anak orang toh. Kira-kira begitu, maka di sini tugas orang tua menghantarkan anak itu selesai. Begitu. Lanjut. Berikutnya nih ada dari Ibu Evita, tapi ingin bertanya langsung katanya Pak. Oke. Silakan Ibu Evita, kalau ingin bertanya langsung, saya unmute dulu. Tunggu dulu. Udah buka dulu. Nah, udah. Silakan Ibu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Bu. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya hanya ingin bertanya Pak mengenai toleransi ini. Saya melihat bahwa kalau misalnya maaf ya, saya membandingkan sedikit Pak Ustadz dengan negara-negara di luar Indonesia di mana mayoritas orangnya beragama non-Muslim lah Pak. Dan kita yang beragama Muslim itu minoritas di negara tersebut. Sehingga kita mengikut minoritas ini mengikut kepada yang mayoritas. Baik itu aturannya, baik
semua tata cara kehidupannya, kita ikut sama mereka. Kita sedapat mungkin sebagai muslim menyesuaikan diri kita yang muslim itu sesuai dengan akidah dan ajaran agama kita. Istilahnya saya bertoleransi, kita minoritas bertoleransi dengan mayoritas. Tapi kalau di Indonesia saya melihatnya terbalik Pak Ustadz, bahwa mayoritas ini adalah katanya penduduknya muslim Pak Ustadz. Sedangkan saya berpikiran kalau memang mayoritas adalah muslim, berarti minoritasnya kan yang non-muslim Pak Ustadz. Harusnya semua aturan-aturan itu kan berbasis kepada Muslim atau Islam Pak Ustadz. Sedangkan yang non-Muslim mengikut kepada atau menyesuaikan diri kepada aturan-aturan Islam. Tetapi saya melihat kondisinya di sini terbalik. Justru selalu didengung-dengungkan kita yang Muslim, kita yang mayoritas disuruh bertoleransi kepada yang minoritas. Menurut Pak Ustadz, apakah memang demikian? Artinya kita minoritas itu yang harusnya di nomor satu kan atau didahulukan ketimbang yang mayoritas. Karena saya merasanya bahwa kita di negara mayoritas tapi kita diperlakukan seperti minoritas di negara-negara luar. Demikian Pak Ustadz. Terima kasih Bu Evita. Yang kami pahami, Islam tidak mengenal konsep mayoritas minoritas, Bu. Ya, Islam tidak mengenal konsep mayoritas minoritas. Tapi yang ada Islam mengajarkan, ya sayangilah sesama manusia itu, mau mayoritas atau minoritas, sayangi mereka. Hormati keyakinannya. Jaga darahnya. Itu yang terjadi. Jadi kalau kemudian kita di negara mayoritas non-muslim, kita minoritas, diperlakukan supaya ikut mayoritas, itu nggak benar juga. Gitu. Tidak benar juga, itu yang tidak benar. Mestinya posisinya mau mayoritas atau minoritas kita sama. Gitu. Kalau itu konsep yang dibangun Islam, dalam konteks Indonesia, mayoritas atau minoritas kita sama sebagai anak bangsa. Punya hak yang sama untuk membangun negara ini. Gitu. Jadi saya tidak tahu ini datangnya dari mana konsep mayoritas minoritas ini ya Bu ya. Kalau dalam agama kita tidak mengenal itu. Gitu. Yang ada apa? Agama ini rahmatan lil alamin, dari rahmat bagi semuanya, kira-kira gitu. Maka kemudian kalau ada yang memecah belah dengan konsep mayoritas, maka itu harus menguasai, minoritas harus mengalah, atau sebaliknya mayoritas harus menghormati yang minoritas. Saya kira ini satu bentuk penyimpangan dari ajaran yang sebenarnya. Ajaran dalam agama kita tidak mengenal kelas mayoritas minoritas. Karena yang terjadi kemudian misalnya ketika Nabi di Mekah itu Nabi kan minoritas. Tapi Nabi tetap berjuang. Gitu. Berjuang bagaimana agar agama itu mereka terima. Tidak kemudian mengikuti orang musyrik, Bu. Nabi 13 tahun di Mekah itu minoritas sekali, sedikit sekali. Tapi Nabi tidak memerintahkan agar oke, kita ngikut aja orang musyrik dah. Ikut dulu kita ibadahnya mereka. Enggak sama sekali. Ya lakum dinukum waliyad, urusan akidah. Tapi urusan kemanusiaan ya tetap kerjasama, urusan dagang, urusan bekerja sama dalam kemanusiaan tetap meskipun minoritas tetap sama posisinya. Dan demikian juga ketika Nabi mayoritas di Madinah tidak mentang-mentang terus kemudian memaksakan agama kepada kelompok minoritas, tetap menghormatinya. Jadi kita hati-hati menggunakan jebakan konsep ini ya Bu ya, karena ini satu pemahaman yang saya kira justru diimpor dari luar bukan dari Islam ini, yaitu dengan konsep demokrasi suara terbanyak itu yang kuasa itu yang kemudian mempengaruhi akhirnya. Padahal seharusnya tidak demikian. Seharusnya, maka kemudian aturan-aturan banyak dipakai itu salah satu karena ada konsep yang seperti itu. Sehingga kemudian ada katakanlah yang terjadi misalnya secara teknis ketika bangun rumah ibadah, kira-kira begitu ya. Ya, kita kemudian harus minta izin kepada kelompok mayoritas di tempat itu, misalnya gitu. Padahal seharusnya tidak terjadi seperti itu. Kalau memang hubungannya tidak curigasian. Ini kan ada curigasian, Bu. Jangan-jangan nanti menyebarkan agama, dan seterusnya begitu. Akhirnya kurang harmonis. Nah, tapi itu aturan akhirnya memang salah satunya
biasanya kan tiba masa tiba akal, tiba masalah kita buat aturannya, kadang-kadang gitu. Sehingga kemudian aturan itu sebetulnya baik juga untuk menyelesaikan masalah yang ada. Tapi pokok masalahnya kalau dalam agama kita sebetulnya kita tidak mengenal konsep mayoritas minoritas dalam masalah keyakinan seperti itu. Kita harus menghormati siapapun, agamanya apapun, sepanjang dia manusia ya kita hormati sebagai manusia. Sepanjang dia warga negara Indonesia, kita hormati dia sesama anak bangsa, ya sama. Wajib taatnya juga sama. Bahwa kemudian beberapa ketentuan bernegara, misalnya kita ambil dari mayoritas agama, ini sudah terjadi, Bu, di negara kita. Ya, di negara Indonesia ini kan mayoritas ketentuan syariat Islam kan sudah masuk dalam undang-undang negara itu. Saya ingin sebutkan hanya satu yang belum masuk, Bu, di sistem negara kita itu. Apa itu? Sistem pidana atau had. Hudud itu belum masuk. Misalnya kisos, misalnya potong tangan, misalnya rajam, nggak masuk. Tapi selebihnya, seluruhnya sudah. Yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Hadis semua sudah kita akomodir menjadi undang-undang, menjadi hukum positif kita. Misalnya apa? Ekonomi syariat sudah ada. Oh, pernikahan malah lebih dulu ada, kira-kira gitu kan. Semuanya sudah kita akomodir menjadi sebuah sistem bernegara kita ini. Yang belum hanya satu aja tadi, yaitu masalah pidana aja. Selebihnya sudah. Nah, ini yang saya kira kemudian, maka sekali lagi dalam konsep mayoritas minoritas ini memang itu menjadi dinamika dalam masyarakat kita, perdebatan yang belum selesai, tidak selesai, tapi ini bagian dari pengalaman kita berbangsa, bernegara, sekaligus beragama. Nah, bagaimana kita kemudian tetap komitmen istiqomah dengan agama kita, pada satu sisi jika kita juga berkontribusi untuk membangun negara ini menjadi lebih baik. Terima kasih, Bu Evita. Jadi Islam itu rahmatan lil alamin ya Pak ya, rahmat untuk semuanya, termasuk non-muslim juga ya Pak ya. Betul sekali. Berikutnya dari Ibu Anita Magdalena. Pak Ustadz, apakah istri yang non-muslim bisa memandikan suaminya yang muslim? Oh, baik. Kalau sekedar ikut nyiram-nyiram, ya, ikut nyiram-nyiram, saya kira nggak apa-apa, Bu. Yang jelas yang merawat, kalau orang meninggal itu namanya fardu kifayah kepada komunitas Muslim. Ya, kewajibannya itu kepada komunitas yang Muslim. Maka istri yang seperti itu, termasuk istri yang non Muslim, mungkin anaknya ada yang non Muslim, ikut terlibat dalam prosesi perawatan dan pemakamannya, silahkan saja. Dalam konteks misalnya kalau pas memandikan ikut nyiram, ya silahkan. Tapi sebaiknya yang menjadi pemimpin utamanya dalam hal itu adalah Muslim, karena itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu harus dilakukan sekelompok orang. Kalau nggak ada yang melakukan sampai kok misalnya dirawat oleh orang non-muslim padahal dia seorang muslim, itu dosa semua itu. Nah, kira-kira gitu. Maka harus masyarakat kaum muslim sekelilingnya, sekitarnya, di antara keluarga besarnya harus merawatnya. Nah, kalau ada yang non-muslim dari keluarganya tadi itu ingin kemudian menyiram, ingin juga menggotong jenazahnya nanti, ingin juga terlibat dalam penguburannya, silahkan saja. Gitu ya. Lanjut. Berikutnya dari Ibu Ana Khattab Pali. Tadi kayaknya ini nyambung yang tadi Bapak menjelaskan bahwa orang non-muslim boleh masuk ke dalam masjid ya. Tapi apakah kecuali Mekah dan Masjidil Haram yang tidak boleh didatangi oleh non-muslim? Betul sekali. Kecuali bukan hanya Masjidil Haram loh ya, kota Mekah. Kalau ini kebijakan negara, Mbak, tidak langsung berkaitan dengan agama. Tapi kebijakan negara mengatakan bahwa kota Mekah dan kota Madinah adalah Al-Haramain. Ya, Al-Haramain. Artinya dua tanah suci yang kita sepakati sebagai kalangan muslim. Maka tidak boleh non-muslim masuk. Maka ada batas kota itu kan, Muslim only, sudah. Itu hanya untuk muslim saja. Dua itu. Nah, tadi makanya kemudian betul sekali bahwa dua tempat suci ini tidak boleh. Ya, tapi kalau yang boleh tadi contohnya di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketentuan pengkhususan dua kota suci itu kan di masa modern, di masa belakangan. Ya bukan di masa Rasulullah SAW. Karena di masa Rasulullah banyak orang Yahudi Nasrani tinggal di Madinah, masih tinggal di Madinah. Tapi di masa selanjutnya kemudian tinggal komunitas Muslim, maka bahkan menjadi steril dari non-Muslim di Madinah itu. Baik, lanjut. Ya, berikutnya dari Pak Ismail Akbar di Menteng.
mereka tuh menolak disebut sebagai umat Nasrani. Mereka mengatakan bahwa kami ini umat Kristen. Mengapa? Karena Nasrani menurut mereka adalah berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, yaitu umat Islam yang membelot. Mereka beribadah menghadap timur, sedangkan Kristen tidak. Jadi Nasrani menganggap Isa sebagai nabi, sedangkan umat Kristen menganggap Nabi Isa itu sebagai Tuhan. Bagaimana ini, Pak? Al-Quran tidak menyebut umat Kristen. Padahal kan sama aja ya, Nasrani atau Kristen sama dengan Kristen. Jadi ya kita kembali ke rumus awalnya Pak Ismail, lakum dinukum waliyadin. Ya monggo lah, mau nyebut Nasrani ya monggo, yang mau nyebut kami Kristenian ya monggo, gitu yang nyaman buat mereka aja lah. Pokoknya kita hormati saja keyakinan mereka. Entah mau apa namanya, dipersilahkan saja. Kan ini sama ya dengan misalnya istilah bukan agama ini. Katakanlah istilah Nyun Sewu nih, kalau orang China misalnya nggak suka kan disebut China juga. Beliau maunya disebut sebagai Tionghoa misalnya. Demikian juga istilah Al-Quran. Memang kalau Al-Quran itu, kalau dengan istilah Al-Yahudi, misalnya walan tardu ankal Yahud, itu memang konotasinya negatif. Demikian juga ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Itu keseluruhan ayatnya kesannya mereka adalah kelompok yang negatif. Tapi kalau disebut dengan redaksi alam bahasa Arabnya alladzina hadu, yang terjemahannya adalah orang-orang yang Yahudi, itu adalah positif. Demikian juga kalau disebut dengan istilah ahli kitab, utu nasibam minal kitab, itu mereka adalah positif. Jadi itu salah satu contoh bentuk objektifnya Al-Quran ya, ketika menilai satu komunitas masyarakat. Terima kasih Pak Ismail. Lanjut Pak. Berikutnya dari Ibu Devi Jakil. Assalamualaikum Pak Ali, bagaimana kalau kita mengikuti pengajian dari mazhab lain, walaupun kita bukan pengikut mazhab tersebut? Karena saya pernah ditegur teman, kalau saya ikut pengajian tersebut, berarti saya penganutnya, walaupun saya tidak mengikuti seluruh ajarannya. Bagaimana itu Pak Ali? Pertanyaan yang bagus sekali ya Bu ya. Tapi ya kalau kawan itu berlebihan juga, wong cuma ikut kok otomatis disebut. Nanti kalau kita sekolah di Harvard, nanti kita jadi pengikut Harvard. Ya enggak juga lah. Namanya menuntut ilmu ya harus terbuka lah ya. Kalau ikut, apalagi ini satu Muslim kan hanya beda mazhab saja. Ikut kan bukan berarti menjadi pengikutnya. Nah kalau bagaimana kita tahu kalau enggak ikut? Ya pengen tahu itu ikut dulu gitu loh. Tapi memang kemudian disinilah pentingnya itu ada ayatnya. Orang cerdas itu coba lihat Mbak Naja, surah nomor 39 ayat 18. Ini orang cerdas nih. Alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai. Ya, jadi orang yang open mind, ya, open mind mengikuti pengajian mazhab lain, mengikuti coba dengarkan pendapat lain itu seperti apa. Meskipun terkadang nggak harus hadir, pokoknya coba dengarkan dulu deh. Yang lain tuh kenapa sih kok begitu? Nah, nanti coba dia ikuti yang menurutnya lebih baik. Begitu. Jadi kemudian nggak apa-apa ya, Bu. Silahkan aja mengikuti katakanlah yang diduga. Tapi kalau sudah tahu, sudah clear gitu ya, oh ternyata ini memang seperti ini mazhabnya. Oh beda sih. Lebih baik saya mendalami yang punya saya keyakinan. Nah, itu lebih bagus nih. Ya, kecuali kalau Ibu sedang belajar perbandingan mazhab. Di UIN itu ada fakultas syariah, di dalamnya ada prodi, program studi namanya perbandingan mazhab. Itu otomatis juga harus membaca, mempelajari mazhab-mazhab lain. Kira-kira begitu ya, itu menjadi kewajibannya gitu. Tapi kalau kita ingin sekedar tahu, monggo silakan saja. Yang kedua kan juga ada titik temunya kan Bu. Meskipun kita beda mazhab, kan pasti ada persamaannya. Yang kita coba ikuti persamaannya. Kira-kira begitu. Sehingga kemudian kita menjadi orang yang terbuka. Karena kalau sudah kita berpikiran terbuka, terjadilah silaturahim. Bagaimana kita saling mengerti kalau kita nggak terbuka? Maka biasanya orang yang fanatik itu karena kurang ngopi, ya, kurang mau piknik di tempat lain, kurang mau melihat orang lain. Cobalah kita terbuka dengan kelompok yang lain, dengan mazhab yang lain. Nanti kemudian kita coba ikuti yang menurut kita, oh ini yang cocok, yang bagus menurut saya, yang benar pandangan saya. Kira-kira begitu. Baik, mungkin begitu. Cukup ya, Mbak? Atau masih ada? Masih ada lagi? Bisa nggak, Pak? Satu lagi mungkin ya. Satu lagi ya. Oke.
Oke, ini terakhir ya Pak, kalau gitu dari Bapak Jakaria. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya. Saya sangat setuju bahwa toleransi umat beragama seperti tadi dikatakan adalah kita meyakini bahwa Islam adalah agama yang benar tanpa harus menjelekkan agama lain. Tapi bagaimana bertoleransi pada saat sahabat kita yang non-muslim saat Idul Fitri memberikan ucapan selamat Idul Fitri dan datang bermaaf-maafan. Apa yang harus kita lakukan sebagai bentuk toleransi di dalam bermasyarakat ketika mereka memperingati hari raya mereka? Pertanyaan klasik nih Pak. Baik, ya kalau mereka datang ketika Idul Fitri, ya seperti kami itu Idul Fitri hari pertama, kalau nggak pandemi itu semua tetangga Muslim non-Muslim ngumpul di rumah kami. Itu open house istilahnya itu. Karena apa? Satu komplek kebetulan yang nyiapin memang kita sejak awal open house ya, itu kebetulan pempek ada gitu. Itu biasanya mereka datang senang gitu ya. Ya kita terima dengan baik. Nah, terus kemudian bagaimana? Nah, kalau kemudian misalnya pas mereka merayakan Natal ya, Bapak kemudian mau datang, Mas Zakaria mau datang juga untuk katakanlah sebagai bentuk toleransi ya, menganggap ini hubungan sosial saja, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, hubungan sosial saja. Nah, tidak mungkin kemudian, karena saya meyakini yang mendatangi perayaan, katakanlah ikut misalnya dia seorang, katakanlah Menteri Agama nih, diundang Dirjen Kristen untuk ikut hadir di perayaan Natal, pasti juga bukan berarti membenarkan agamanya kan. Itu hanya tugas kenegaraan sosial. Demikian juga kawan kita seorang direktur utama, dia punya anak buah kok kemudian yang Kristen merayakan Natal misalnya sesama anak buah di kantor. Terus direktur utama yang Muslim datang untuk apa? Untuk menghormati perayaan mereka. Ya tidak apa-apa. Jadi konteksnya ini sebagai hablum minanas. Bahwa kemudian ada yang melarang karena menganggap itu berarti membenarkan. Nah, kata berarti ini ya alasannya menjadi melarang. Kalau kita tidak berarti artinya apa? Kita menganggap sosial, ya tidak masalah. Jadi kembalinya kepada bentuk kita masing-masing saja. Gitu. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas semua perhatiannya. Insya Allah kita akan teruskan dan akhirnya seperti biasa Mbak Rima akan menutup kaji kita. Dari kami sekian mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak Pak Ali atas ilmu yang tentunya sangat bermanfaat untuk kami. Kajian yang akan datang insya Allah akan berlangsung pada hari Rabu 24 Maret 2021 pukul 16 dengan tema Tadabur Surat Al-Baqarah ayat 63 sampai 66, yaitu hanya dengan rahmat Allah kita tidak merugi. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktunya Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga kita semua senantiasa dalam limpahan rahmat, lindungan, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Rima Wirasakti, perwakilan dari Kajian Al-Kalam undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.